perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasulnya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, dalam kurung agama Allah, dalam kurung yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah, dalam kurung pajak, dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Haleluya, haleluya, shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, dalam 2 hari ini kita dikejutkan dengan suatu tragedi yang sangat pilu ya, dimana kita melihat ada orang yang berani meledakkan dirinya saudara. Ini kenapa dan ada apa? Benarkah ini gara-gara satu pemahaman yang salah diartikan oleh sang pelaku atau tidak? Harusnya Bapak Ibu, sebelum hal ini terjadi, pihak-pihak terkait atau pihak pemerintah itu mengambil tindakan tegas terhadap orang yang mau coba-coba untuk melukai orang lain atau bisa menghilangkan nyawa orang lain, seperti kejadian beberapa hari yang lalu di daerah Bandung saudara. Hal ini terjadi bisa dikatakan karena minimnya pengetahuan akan agama, atau bisa juga pemahaman agama tidak ada, atau bisa juga diartikan Bapak Ibu, dia mentafsirkan ayat-ayat tertentu menurut udelnya mereka, atau bisa saja kurangnya pendampingan oleh pihak-pihak terkait. Dalam hal ini adalah alim ulamakah, atau para ustadzkah, atau guru-guru agamakah. Nah, atau gara-gara pergaulan Bapak Ibu, bergaul dengan orang-orang yang punya pemahaman atau ideologi sama dengan orang itu. Seperti kita mendengar di media sosial beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu, dalam waktu singkat seseorang itu bisa menjadi teroris. Sangat mudah untuk dijadikan teroris. Sekejap saja ideologinya itu langsung berubah. Saudaraku, bagaimana tanggapan Bapak Ibu mengenai hal ini? Ya, apa yang salah? Apa yang salah di dalam diri orang itu? Adakah sesuatu yang dia baca, lalu apa yang dia baca itu ditafsirkan menurut udelnya dia, menurut pemikiran dia, tidak mau ditelaah, tidak mau dia bertanya kepada ahlinya. Dalam hal ini adalah tidak mau bertanya kepada ahli hukum, ahli agama, para ustadz, para kiai, atau para penceramah yang dianggap tidak membuat dia rugi dan membuat orang lain rugi. Nah, hal ini sebenarnya di dalam agama manapun tidak akan diperbolehkan. Maka saya sering sekali sampaikan, bila ada agama atau ada ajaran yang menyuruh Anda melakukan hal-hal yang konyol, pesan saya, ya tinggalkan ajaran itu, tinggalkan agama itu. Jangan sungkan-sungkan. Karena tidak ada agama yang menyuruh kita untuk mencelakai orang lain. Semua agama itu menyuruh kita untuk melakukan kebaikan, membantu orang, menolong orang, dan mengasihi sesama. Ini ajaran agama. Jadi bila ada agama yang menyuruh saudara melakukan hal-hal di luar kewajaran, di luar akal sehat, menghilangkan nyawa orang, itu hati-hati. Tinggalkan agama itu saudara, tinggalkan. Saya akan membaca di sebuah artikel. Radar Bayumas, plat nomor pelaku GOM, ditutup tulisan Quran, surat At-Taubah ayat 29. Bandung, radarbayumas.co.id. Plat nomor motor pelaku di Bandung ditutup tulisannya terbaca KUHP hukum syirik garis miring kafir
KS.2.2.29. Pada tulisan KS 9 ayat 29 di Quran surat At-Taubah ayat 29. Artinya, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasulnya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, dalam kurung agama Allah, dalam kurung yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah, dalam kurung pajak, dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Nah, saudaraku para pencinta channel Injil Habagen, jelas sekali hal ini disalah tafsirkan atau tidak mau bertanya kepada para ahlinya, sehingga ayat ini diartikan menurut apa yang tertulis. Karena saya pernah bagian daripada mereka, Bapak Ibu. Setiap ayat yang diturunkan itu sepengetahuan saya ada asbabun nuzul, sebab musabab turunnya ayat. Ya, sebab musabab turunnya ayat itu sangat jelas sekali. Nah, oleh beberapa orang hari-hari ini kita melihat ya, dan beberapa kasus juga kita melihat orang membaca ayat lalu mengartikan apa yang tertulis dan tidak mau bertanya kepada ahlinya. Dalam hal ini adalah ahli agama, dalam hal ini adalah para alim ulama, kiai, para ustadz dan ustazah, para pemuka-pemuka agama. Mereka tidak mau bertanya langsung kepada mereka. Jadi orang ini, Bapak Ibu, sudah tercuci otaknya, sehingga pemahaman ketika membaca ayat tersebut itu langsung tertuju kepada apa yang kita dengar dalam hari-hari ini. Nah, saudaraku para pencinta channel Injil Habagen, inilah pentingnya kita melakukan penginjilan. Ya, dengan Injil orang itu bisa berubah. Di dalam Injil itu ada pribadi yang sangat mencintai kedamaian, sangat mencintai kerukunan antar umat beragama, sangat mencintai kasih dan mengajarkan kasih kepada sesama, bahkan kepada orang yang tidak seiman pun. Ya, pribadi ini mengajarkan kita bagaimana kita bisa mengasihi dan bagaimana kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bila ada orang yang menganiaya, menghina, mencaci maki, mengolok-ngolok kita, pribadi ini yaitu Adonai Yesus HaMashiach menyuruh kita untuk kita berbuat baik, mendoakan dan mengampuni orang tersebut. Tidak boleh membalas, apalagi kita melakukan hal-hal di luar kewajaran sampai menghilangkan nyawa orang lain. Itu sangat tidak boleh, saudara. Sangat tidak boleh. Ya, sangat tidak boleh. Makanya ayo kita beritakan Injil, kita beritakan firman Tuhan, kita beritakan kabar baik. Di dalam kabar baik itu ada pribadi Adonai Yesus HaMashiach, pribadi yang bisa membawa umat manusia ke surga. Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudaraku, agama manapun tidak bisa menjamin kepastian keselamatan kita. Agama manapun tidak bisa menjamin kedamaian, kesejahteraan kita. Agama manapun tidak bisa menjamin sukacita kita. Tetapi Tuhan Yesus HaMashiach, pribadi satu-satunya yang bisa menjamin kedamaian kita, yang bisa menjamin kesejahteraan kita, yang bisa menjamin sukacita kita, dan yang bisa menjamin keselamatan tubuh, jiwa, dan roh kita, Bapak Ibu. Hanya Dia. Hanya Dia. Agama manapun, organisasi manapun tidak bisa menjamin kebahagiaan dan sukacita serta keselamatan kita, kecuali pribadi Adonai Yesus HaMashiach. Satu-satunya pribadi, bukan salah satu, satu-satunya pribadi. Makanya Dia berkata, kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menganiaya kamu. Yesus HaMashiach, Bapak Ibu, selalu berkata, kasihilah sesama manusia. Ya, kasihilah sama manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Bahkan ada orang yang bersalah pada kita, Alkitab perintahkan kita untuk mengampuni orang itu. Mengampuni. Yesus HaMashiach tidak pernah berkata kepada kita, perangilah orang yang tidak sepaham dengan kamu, tetapi perangilah orang yang sepaham dengan kamu. Tidak boleh. 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 Tidak boleh.
Perangilah orang yang tidak seiman dengan kamu. Perangilah orang yang tidak seakidah dengan kamu. Perangilah orang yang tidak seagama dengan kamu. Perangilah orang yang tidak sejalan dengan kamu. Tidak pernah disuruh seperti itu Bapak Ibu. Bahkan orang yang memusuhi, membenci, disuruh memaafkan dan disuruh mengampuni dan disuruh kita untuk mendoakan mereka. Sekali lagi Bapak Ibu, bila ada ajaran yang menyuruh saudara untuk melakukan hal-hal yang konyol, tinggalkan ajaran itu. Bahkan bila ada Tuhan yang menyuruh saudara untuk melakukan hal-hal yang konyol, tinggalkan Tuhan model begitu. Bila ada agama yang menyuruh saudara sampai melakukan hal-hal di luar kewajaran, tinggalkan agama itu. Carilah kedamaian, carilah kebenaran Bapak Ibu. Waktu sudah semakin singkat, kedatangan Adonai Yeshua HaMashiach sudah semakin nyata di depan mata kita. Jangan lagi main-main, jangan lagi saudara main-main. Ingat, jaminan kepastian keselamatan, kedamaian, sukacita hanya ada di dalam pribadi Adonai Yeshua HaMashiach. Saudaraku para pencinta channel Habaget, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Shalom alaikum bishim HaMashiach. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yeshua HaMashiach. Waruah Kodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik dari doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa pelayanan Habaget dalam doa, syafaat Bapak Ibu, agar banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa mengenal kebenaran, dan banyak jiwa bisa datang kepada Adonai Yeshua HaMashiach. Karena satu-satunya pribadi yang bisa menyelamatkan kita adalah Adonai Yeshua HaMashiach. Tidak ada pribadi yang lain. Terima kasih.